Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Feby Tresnawahyuni. Kalian bisa memanggilnya dengan sebutan Bu Feb. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan nada dan tempo secara benar. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui perpindahan kalor. Ayah kerja terus antar anak. Ayah yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar mengetahui isi dari Sumpah Pemuda. Masih ada yang ingat? Yuk kita bersama-sama membacakan kembali isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat buku paketnya yang ada di halaman 59. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan daerah, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk suatu negara kesatuan. Setelah kalian membaca isi dari teks Sumpah Pemuda, dapat kita rangkum, dapat kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. 2.
Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. 3. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ayo kita nyanyikan lagu tersebut dengan penuh hikmat ya. Di masa penjajahan kita dulu, kita juga sudah mengalami, merasakan yang namanya adanya perubahan wujud. Salah satu perubahan wujud yang kita sering alami yaitu adanya proses mencair, proses menguap, dan proses membeku. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tayangan berikut ini. Membeku, peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer. Mencair, peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada batu es yang berubah menjadi air. Menguap, peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-kelamaan juga akan habis berubah menjadi gas. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah peristiwa mengembun dan menyublim. Yuk kita simak. Peristiwa mengembun dan menyublim. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari.
Meskipun pada malam hari sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Untuk menambah wawasan kita mengenai peristiwa mengembun dan menyublim, yuk kita jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Pada peristiwa menyublim, zat membutuhkan kalor. Sedangkan pada peristiwa mengembun, zat melepaskan kalor. Mengembun terjadi pada benda gas, sedangkan menyublim terjadi pada benda padat. Yang berikutnya, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Mengembun merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair. Sedangkan deposisi merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Yang berikutnya, soal berikutnya, jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Menyublim merupakan perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi gas, sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Mengkristal sama artinya dengan deposisi. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Peristiwa mengembun disebabkan penurunan suhu atau pelepasan panas yang menyebabkan gas berubah menjadi cair, yang bisa kita lihat di kaca jendela saat pagi hari. Menyublim disebabkan peningkatan suhu benda padat sehingga berubah menjadi gas. Contoh, kapur barus yang ditaruh di lemari lama-kelamaan akan habis. Peristiwa mengkristal disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contohnya, uap air yang berubah menjadi salju. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini adalah dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang akan kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Sekarang, ceritakan sikap dan perilakumu sehari-hari yang sudah menunjukkan nilai-nilai kerukunan hidup. Tuliskan jawaban kamu di dalam buku tulismu. Jika sudah, bisa kirim wapri ke ibu. Ingat pesan ibu yang selalu tulus menyayangimu. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.